Halo, kami kembali dalam sesi menjawab pertanyaan Anda dalam Kupas Tuntas dengan saya, MC Kang Yunji. Selama Anda menjalankan bis Atomi, pasti banyak hal yang ingin Anda ketahui, bukan? Oleh karena itu, sebelumnya kami mengumpulkan pertanyaan dari para auto sales master yang sedang menjalankan bis Atomi. Ada sekitar 400 orang yang telah bertanya. Kami ingin menjawab semua pertanyaan, namun kami meminta maaf sebelumnya karena tidak bisa menjawab semuanya. Kami akan menjawab pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Semoga sesi ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Kalau begitu, pasti sudah tidak sabar bertemu para leader yang akan menjawab pertanyaan dan memberi tips bisnis Atomi. Perkenalkan dua panelis kita hari ini, hutang yang menumpuk sampai mati, orang yang menjadi ikon harapan, dengan hutang tahunan mencapai 4 miliar rupiah, Crown Master Lee Seung-hee. Halo! Iya, halo. Senang bertemu dengan Anda semua. Saya Lee Seung-hee, si ikon kemenangan dan harapan. Pria yang diam-diam tapi kuat, karisma penuh pesona tak terduga, Royal Master Park Eun-taek. Salam kenal, saya adalah Royal Master biasa Park Eun-taek. Senang bertemu dengan Anda semua. Sebelum sesi Q&A dimulai, saya ingin mendengar terlebih dahulu bagaimana perasaan Anda saat ini. Saya sangat bersyukur karena dapat berbagi dengan Anda sekalian sebagai seorang senior. Saya akan berusaha untuk membagikan informasi sebanyak-banyaknya. Saya hadir di tempat ini karena ingin berbagi hal yang mungkin lebih dulu saya alami juga. Karena Crown Master Lee Seung-hee yang saya sukai juga hadir di tempat ini. Nah, dengan semangat dari kedua panelis yang humoris dan jenaka, mari kita mulai sesi Kupas Tuntas ini sekarang. Pertanyaan pertama, saya ingin mengajak konsumen yang menggunakan produk kita untuk menjalankan bisnis bersama sebagai member. Bagaimana caranya agar bisa mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam sistem Atomi? Kita seharusnya memberitahu konsumen mengenai visi dari bisnis Atomi, karena biasanya mereka hanya melihat visi dari produknya saja. Banyak yang belum paham, katanya mereka ingin menjalankan bisnisnya, tetapi begitu ada pesanan 4 box Semohin, mereka langsung pergi begitu saja. Meski di tengah seminar ataupun meeting, tugas kita adalah untuk menjelaskan betapa pentingnya sistem ini kepada para member yang seperti mereka. Jika kita hanya mengirimkan video atau materi bisnis dan meminta mereka untuk menontonnya, mereka tidak akan melakukannya. Layanan jemput bola. Sebenarnya sekarang semua sistem sudah ada dalam ponsel kita. Menurut saya, kita dapat membantu mereka masuk ke dalam sistem jika kita mendengar penjelasan bisnis bersama, serta mengikuti acara one day seminar atau juga Success Academy bersama-sama. Sehingga mereka bisa masuk dengan sendirinya melalui visi yang mereka lihat dari bisnis mereka. Jangan hanya berpikir untuk mendorong partner Anda. Seperti ungkapan yang sering saya ucapkan, urusi saja urusanmu sendiri. Jika kita sering tergabung dalam sistem dan sudah plug-in ke dalamnya, saya sangat yakin bahwa secara alamiah akan terjadi duplikasi. Ada orang yang terduplikasi, rasanya seperti saya bekerja bersama dengan mereka, karena duplikasi adalah tugas utama kita. Iya, betul. Awalnya saya berpikir untuk meminta mereka menduplikasinya saja, tetapi saya sadar kita tidak bisa hanya meminta mereka melakukannya. Ada saja orang yang menduplikasi di antara partner saya. Pertanyaan selanjutnya, saya kesulitan melakukan bisnis karena merasa kurang cocok dengan salah satu sponsor saya. Apa yang harus saya lakukan di situasi seperti ini? Bagaimana Crown Master Lee Seung-hee? Kalau begitu saya ingin bertanya sebaliknya, apakah ada sponsor yang benar-benar cocok dengan Anda? Sebenarnya kadang saya juga berpikir ada saja partner yang benar-benar tidak cocok dengan saya. Tetapi yang paling penting menurut saya adalah menentukan arah dan fokus pada bisnis dibandingkan cocok atau tidaknya dengan orang lain. Karena pada akhirnya kita bekerja dengan bertemu banyak orang. Kalau kita sudah sama-sama menghasilkan uang, hubungan kita juga pasti akan membaik. Saya setuju. Mr. Park juga mengatakan bahwa bonus yang kita terima itu berasal dari pengalaman yang aneh-aneh. Bukan hanya aneh, tapi teramat sangat aneh dan bermacam-macam. Oh, teramat sangat aneh dan bermacam-macam. Sebenarnya mungkin yang terpenting dari hal aneh Betul. itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Sebenarnya dalam kasus ini, sepertinya sering terjadi ketika bisnis kita sedang tidak berjalan lancar. Jika bisnis kita berjalan lancar, kita akan bisa memaafkan siapapun. Semuanya terlihat indah, dan bisnis kita juga akan terasa seperti berjalan lebih lancar. Sebenarnya saya juga tinggal bersama para perempuan di rumah. Saya punya 3 anak perempuan, namun tidak semuanya sesuai dengan hati saya. Akan tetapi ada juga yang saya suka. Kurang lebih seperti ini, semakin lama kita bisa mulai menyukai semuanya dan menjadi lebih bahagia. Dalam situasi seperti ini, sepertinya lebih baik untuk lebih fokus pada hal yang harus Anda lakukan. Pertanyaan selanjutnya, akhir-akhir ini kami mengadakan meeting secara daring akibat COVID-19, tetapi suasananya sangat berbeda dibandingkan dengan bertatap muka secara langsung di center. Para partner saya merasa menjadi kurang termotivasi. Bagaimana caranya untuk meningkatkan kembali semangat mereka?
Memang benar, semangat jadi berkurang saat pertemuan berubah, yang tadinya offline menjadi online. Menurut saya, dalam situasi seperti ini, selain pertemuan daring, penting juga untuk mengadakan pertemuan secara langsung, meski dalam skala yang kecil. Selain itu, menurut saya yang lebih penting adalah melakukan introspeksi diri. Apakah Anda bersemangat untuk terus mengejar mimpi? Dan mengapa Anda melakukan bisnis ini? Juga apakah diri Anda sudah cukup termotivasi? Daripada memotivasi para partner Anda, lebih baik Anda introspeksi diri terlebih dahulu. Semangat itu menular. Jika semangat kita 100 derajat Celcius, maka ini menjadi energi kita menghadapi semua masalah. Itu cara mengubah krisis menjadi kesempatan. Ada juga pertanyaan seperti ini. Ada member yang hanya bermimpi mempertahankan posisinya sebagai Sales Master atau Diamond Master. Bagaimana untuk membuat mereka bermimpi hal yang lebih besar? Sebenarnya jarak antara Auto Sales Master dan Leaders Club memang cukup besar. Kita juga bisa berpikir Leaders Club terasa jauh. Ternyata cukup banyak orang yang menyerah begitu saja atau pasrah dengan hasil yang ada saat gagal setelah mencoba beberapa kali saja. Yang paling penting adalah melewati masa itu. Saya pun setelah melewatinya merasa bahwa ini adalah satu titik krisis menuju kesuksesan. Saya sendiri pernah menjelaskan kepada salah satu partner saya tentang pentingnya Leaders Club. Sambil saya menjelaskan jangan hanya melihat dari satu sudut pandang yang sama dengan para partner. Tapi cobalah untuk duduk bersama dan melihat dari sudut pandang yang lain. Pada akhirnya, dukungan terbesar dan hal yang paling penting adalah dengan kita sendiri meraih partnership dan mendapatkan bonus. Kita harus mencapainya terlebih dahulu agar para partner kita berpikir, saya juga pasti bisa. Jika kita berhenti dan menyerah begitu saja, maka para partner kita akan berpikir, sponsor saya sendiri saja tidak bisa, bagaimana saya bisa? Oleh karena itu, kita harus semangat. Jika belum berhasil, cobalah rapat dengan sponsor Anda, berkonsultasi. Kita harus mencoba tanpa henti. Impian yang kecil. Iya, betul. Besarnya bisnis kita itu tergantung dari besarnya mimpi dan pikiran kita. Iya, betul. Jika ada yang seperti itu, jangan lihat partnernya, tapi lihat upline sponsor di atasnya. Ada ungkapan, gendong upline kalian dalam bisnis kita. Namun jika melihat pertanyaan-pertanyaan hari ini, kebanyakan dari partner-partner yang di bawah, yang biasa kita sebut downline. Kalau begitu, kita jadinya down semua. Supaya bisa up, kita gendong sponsor kita, wujudkan teamwork dengan sponsor. Bagi mereka yang pasrah, kita perbesar volumenya. Kalau begitu, kita harus bekerja lebih keras untuk mengembangkan kaki yang lebih kecil dari mereka yang sudah menyerah. Menurut saya, cara membuat partner kita berusaha juga tergantung pada apa yang kita sendiri lakukan. Ada cerita yang saya dengar saat saya baru menjalankan bisnis Atomy. Jika ada bunga di dalam vas, bukankah bunga itu akan layu seiring dengan berjalannya waktu? Jika demikian, tentunya bunga-bunga itu harus dibuang. Karena bunga yang sudah layu akan membuat bunga yang masih segar menjadi ikut layu. Bila ada orang yang hanya pasrah seperti tadi, dan justru malah menghambat orang-orang yang sedang berusaha keras, lebih baik dikeluarkan saja dan abaikan dia, agar kita tetap bisa fokus pada bisnis kita. Mr. Park and Take menakutkan. Diam-diam berkarisma. Bisnis itu kita kan berbisnis big. Kita berbicara bahwa ini adalah sebuah big business. Kita tidak bisa bekerja dengan orang-orang yang memiliki pemikiran yang sempit dan mimpi yang kecil. Mungkin perkataannya terdengar agak dingin, namun seperti yang dikatakan memang benar karena ini adalah bisnis. Iya. Semua itu sebenarnya adalah hal-hal yang sudah dilewati olehnya. Oke, pertanyaan selanjutnya ada kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya nih. Apa sih kriteria utama saat memilih seorang untuk menjadi leader dalam manajemen organisasi? Saya sangat ingin bekerja sama dengan partner yang selalu mau maju dan berkembang. Biasanya orang yang berusaha belajar sesuai dengan impian yang ingin mereka capai melalui bisnis ini. Selain itu, jika bekerja bersama orang yang selalu berusaha untuk berubah dan terus berkembang, maka akan meningkatkan sinergi dan semangat. Saat melihat partner saya merasa ingin memberikan sesuatu yang lebih. Partner yang ingin berubah dan berkembang, saya ingin bekerja dengan partner yang seperti itu. Saya merasa bahwa bisnis kita ini mudah. Kita tinggal mencari partner yang seperti itu, maka selesai bukan? Betapa putus asanya saya karena memiliki hutang sebesar 4 miliar rupiah. Oh iya, itu benar. Penampilan dulu dan sekarang pasti tidak beda jauh. Sikap, perilaku, dan gaya pakaian seperti ini semuanya telah dimilikinya. Karena hasrat ingin sukses, mereka akan tergabung dalam sistem Atomy, dan pastinya berkembang menjadi orang yang diinginkan Atomy. Kepribadian, sikap, tingkah laku, dan kebaikan hati itu penting menurut saya. Akan sangat menyenangkan jika bekerja dengan orang-orang seperti itu. Sekian untuk sesi Kupas Tuntas kali ini. Kami telah menjawab beberapa pertanyaan dari Anda. Bagaimana pendapat Anda mengenai hari ini?
Semoga jawaban kami membantu. Pasti sangat membantu. Bagaimana caranya agar bisa lega? Bagian yang belum jelas sepertinya harus belajar lagi. Sepertinya kami harus belajar lagi. Sampai bertemu di lain waktu dengan pertanyaan dan jawaban yang lebih membantu. Terima kasih sudah menonton acara ini. Selanjutnya, kami akan melakukan riset untuk mengupas tuntas pertanyaan Anda. Sepertinya harus begitu.